Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Alessandro Francisco di Paranormal Ekspektasi. Kupas tuntas sesuatu yang di luar ekspektasi. Jadi sebelum kita masuk segmen Paranormal Ekspektasi kita malam hari ini promosi ya. Bagi Anda Dua ada iklannya ya ternyata ya? Ada iklannya kita. Betul. Jadi kalian yang di luar sana yang cool orangnya, contoh seperti abang di sebelah ini, tapi nggak bisa mendokumentasikannya itu, bisa kalian menghubungi Ras Picture. Jadi di situ tersedia jasa foto, video, pokoknya tentang yang digital ya. Jangan lupa hubungi di Instagramnya itu tinggal DM saja, dan di situ ada tertera nomornya. Bisa di WhatsApp, asal jangan minta duit saja Anda ya. Jangan lupa juga dukung YouTube Ras Entertainment. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa di share ya. Subscribe-nya jangan lupa dipencet juga. Nah itu yang penting sih. Jadi kita akan langsung masuk kepada segmen Paranormal Ekspektasi. Sebelum bercerita, kita akan berkenalan dulu dengan seseorang yang ingin menceritakan tentang paranormal yang dia rasakan selama ini. Oke, silakan abang siapa? Kan nama gue nih. Iya. Wah. Kalau terkuasa kecamatan nih kan ya. Hai. Kenalin, nama gue Saoki. Bisa dipanggil Saoki aja sih. Kalau mau nama panjang ntar kepanjangan, takut lupa kali. Baik dulu Azan coy, aduh. Dia subuh ya? Aja apa guys? Kalau sholat subuh harus pakai doa Kunut. Jadi pengalaman paranormal ekspektasi abang apa sih? Adakah yang kayak berkesan, wah ini sangat apa gitu ya? Ya ada di kehidupan saya sejak kecil saya pernah mengalami yang namanya ketemu ya orang sebelah lah gitu ya kan. Sampean sapa gitu? Yang gak berani lah saya nyapa. Siapa tahu sampean sapa bro di pasar. Takut ya waktu kecil nih ketemu ya lari ketemu gitu kan. Aduh. Terus kemarin barusan ini ada satu cerita nih, cerita aja sih. Waktu kan sekolah di SMKPP tahu mas ya? Oh iya tahu. Ya kalau orang taunya sih Senakma ya kan, lebih sekolah peternakan lah itu. Jadi waktu itu kan semua siswa nih diwajibkan untuk tinggal di asrama. Iya, tentu. Ya ada itu, katanya ada asrama gitu. Ya sama ya kan. Jadi waktu kelas 1 baru pertama kali saya di sana, baru satu malam itu saya sudah merasa kayak nggak bisa tidur ya kan. Kenapa nggak bisa tidur nih, pengalaman emang betul-betul pengalaman yang saya rasakan. Kenapa ini sekolah kok kayak gini, ini sekolah apa asrama hantu sih gitu kan, nggak bisa tidur gitu. Sampean ada curiga nggak kayak oh ini dari alam sebelah atau apa gitu? Ya curiga aja sih ya, mungkin, tapi ya takut cuman gak usah diladenin lah. Orang saya juga nggak ganggu kan, cuekin saja gitu kan. Saya kan di sana buat sekolah, bukan buat cari gitu-gituan lah. Iya. Itu kejadian itu sekali itu saja kah atau sering muncul kah gitu? Sering waktu ya pertama kali itu ya waktu saya baru hari pertama saya di asrama, saya malah kayak diganggu gitu ya kan. Tapi karena saya nggak niat jahat sama orang itu ya saya diam aja. Ya sering sih waktu di sekolah itu saya ketemu hal-hal aneh gitu.
Itu wujudnya ada kelihatan kah atau sekilas? Itu kan biasanya ada yang bilang bisa ngeliat yang wujudnya penuh gitu kan. Pernah saya emang lihat nih dari mata, dua bola mata nih emang lihat, emang betul. Wah, masa ya sih kan gitu lah, saya nggak mungkin ya kan. Sampai ngeliat itu perawakannya kayak apa gitu? Kayak tinggi atau gimana gitu? Itu jam 1 malam. Semua teman kan udah pada tidur nih di asrama kan, udah pada di kamar masing-masing lah. Tapi kan masih ada yang belum tidur, masih ada suara-suara gitu. Mungkin dari handphone mereka. Saya keluar dari kamar itu saya keluar, udah ada kayak bunyi suara tok, kayak ada yang ngetok pintu gitu. Tapi saya nggak tahu di pintu mana, soal di asrama itu kan ada 15 kamar lah, 15 pintu ya, tapi nggak tahu saya pintu mana. Saya jalan keluar mau toilet, saya kan kebelet nih. Terus di depan asrama kayak ada bunyi lonceng kayak di kuda gitu ya kan. Belum lihat, itu masih posisi nunduk, soalnya saya nggak mau lihat juga. Terus kayak emang waktu saya mau jalan nih, tuh kereta emang betulan lewat gitu, penuh gitu lewat itu. Langsung saya langsung gak berani nih, yang Maunya ke toilet mau tadi. yang ke toilet kebelet ya kan, Nggak jadi kayak ke gitu. belakang asrama doang, sembarangan jadinya. Jadi itu tuh yang kayak muncul kereta itu sekali aja kah atau emang kebetulan di waktu itu aja kah? Waktu itu saya ketemu nih, Hmm. terus besok setelah seminggu kemudian kalau nggak salah ya, setelah seminggu kemudian kayak suara gitu, emang kayak sering di situ kereta itu bolak-balik gitu. Ada tanya nggak sama orang yang sudah lama, contohnya kayak ke kelas dulu, kayak yang ngeliat kayak gitu, yang sama Sempat saya tanya tuh kan waktu saya kelas kelas 1 lah di SMK itu ya kan. Saya nanya nih, sempet nanya ke kakak tingkat. Ini sekolah emang kayak gini ya, saya tanya kayak gitu. Emang ada apaan sih? Kok kayak tengah malam tuh kayak ada kereta gitu. Terus dia cerita lah di sana, di sini emang kayak gitu. Saya aja, kata dia kan, saya aja dari dulu waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu emang sering gitu. Dan teman saya aja waktu lihat itu sampai nangis dia di depan pintu, pada cowok kan, nangis lihat dia gituan. mungkin pertama kali ya melihat itu. Ternyata nggak cuma satu orang saja yang melihat ya, banyak ternyata. Dan itu adakah yang sampai kayak berakibat fatal gitu, kayak contoh sering kayak nggak sanggup lagi ngasrama situ, pulang tiba-tiba gitu, Kalau gara-gara dia ngeliat penampakan gitu. kalau lihat kayak gitu kan, saya emang pernah gimana ya pernah ikut perguruan kayak gitu. Jadi saya lihat kayak gitu emang udah Kayak kebiasaan gitu ya. biasa aja. Mungkin kan karena dari kitanya nggak ganggu mereka ya kan, jadi saya nggak merasa bersalah lah ya. Silahkan aja, mungkin di situ emang ada warga mereka, emang rumah mereka ya kan. Mereka tuh aktivitasnya yang saya lihat itu malam kan atau siang, atau kadang siang malam tuh ada juga gitu. Malam sih Hari Senin lebih ini malam. malam. Terus sama waktu maghrib itu biasanya tiap mau maghrib itu di kamar mandi kan, kamar mandinya nih nggak kayak kamar mandi pada umumnya. Kamar mandi di asrama kan cuma bak Ya besar biasanya doang, terus mandi ada bareng. keran. Mau maghrib itu biasanya keran di sana itu emang hidup sendiri. Kayak ada yang ngidupin gitu ya. Untuk contohnya pada saat pembelajaran tiba-tiba ada yang kerasukan lah, ada yang diganggu lah, ada kan gitu? Sering. Emang sering gitu. Sasarannya tuh
kayak cewek-cewek atau cowok? Cewek sih, lebih dominan ke cewek. Itu kan mereka kan kayak ada merasuki itu kan, atau kayak minta memberikan pesan apa gitu kepada yang lainnya gitu. Kayak Ada sih pesan dari mereka yang saya ingat itu waktu itu ceritanya sekolah itu memang dulunya bekas apa, puskes, oh kayak rumah sakit zaman dulu lah gitu ya. Jadi memang di asrama kami, asrama putra itu emang dulunya kayak ruangan pasien. Jadi ya wajar sih kalau bekas puskes dulunya sih rawan muncul sih mereka. Itu ada kasus terbesarnya nggak, kayak kerasukan massal kayak itu, kayak nanti satu kelas ini ada yang kena lagi kelas sebelah gitu, atau Pernah pada saat itu kami dari OSIS bikin acara nih, cuman di acara itu nggak nyangkutin guru atau staf apa, khusus semua siswa lah gitu ya kan. Adain apa kayak pentas musik gitu, pentas musik di aula itu emang siswa semua sih, nggak ada guru di sana. Itu emang waktu itu kejadiannya gara-gara ada dari bukan salah satu siswa sih, dari gerombolan siswa dari kakak tingkat itu pada mabok, terus anarkis gitu ya kan. Jadi OSIS nih menangin di sana, terus temen gue nih ada yang mungkin dari orang sana ya kan, dimasuki lah, dia marah tuh, sampai ditahan-tahan sama orang temen gue yang bisa ngebalikin ke alamnya itu, sampai ditahan gitu. ada yang sampai menciderai siswa lain kah, atau Pernah sampai itu gara-gara muntah darah, terus besoknya sakit ya kan, 1 minggu nih nggak bisa masuk kelas, cuma dia sama doang tiduran. Ditanyain sama guru, kenapa emangnya? Kemarin gara-gara muntah darah nih, dibawa puskes terdekat kan, bawa puskes, terus dicek kayak emang ada luka di pendalaman gitu. Bukan itu aja sih, kayak emang di sana itu kayak mungkin dari apa, ada kampung mereka lah. Kan di sana itu peternakan nih, jadi di sana itu ada sapi, ada kambing sama ayam juga kan. Waktu itu dari kelas kami itu kelas 2 ya, kelas 2 yang saya ingat, kami disuruh sama pembimbing atau guru itu dari jurusan bikin kayak agribisnis gitu ya kan, melihara tuh ayam, terus di kandang. Baru make 2 hari tuh kandang tuh baru dibetulin buat persiapan nih. Malamnya nggak tidur di asrama buat jagain kandang itu, takutnya ada binatang apa yang datang, supaya nggak binatangnya nggak diganggu. Tidur waktu itu, tidur jam 3 subuh kalau nggak salah, mata nih kebuka gitu ya kan. Tiba-tiba nih di atas, di plafon nih ada sosok hitam. Teman-teman gue pun lihat itu sosok hitam, emang. Terus lihat nggak? Lihat, kabur ke asrama tuh, orang 3 tuh kami tuh. Terus dia bilang, kakak tingkat tuh yang pernah make kandang itu sebelumnya, dia bilang di kami pun pernah ketemu sosok makhluk besar memang itu ya. Memang betul ada. Untuk kejadian yang di luar sekolah itu apakah ada? Ada kejadian waktu itu saya pergi ke luar kota sendirian pakai motor sendirian. Di sana ngambil
berkas buat ngurus kuliah. Waktu itu memang udah lulus sekolah. Terus kuliah saya ke kampus. Di kampus itu di sana pun saya ketemu pohon gede nih, pohon gede sendirian, padahal siang-siang bolong, tapi emang suasananya kampus kayak horor gitu. Waktu emang pertama kali masuk sih, Pertama kali masuk aja sih kayak nggak asing tahu. gitu kan. Kayak, ini kampus apa rumah sakit nih ya kan. Jalan saya sendirian, terus saya telepon dosen tuh ketemu depan saya ini pohon gede, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai kok, nih goyang gitu ya kan. Pohon sekitarnya itu kayak goyang juga Nggak kan? ada, emang Cuman pohon itu gede kayak emang pohon beringin sih. Oh, wajar ya itu. Pohon Beringin. beringin itu terus banyak akarnya. Di pohon goyang, nggak ada angin gitu. Terus ya udah cabut. Udah selesai ngurus berkas, pulang nih ke rumah, jalan ya. Lewatin bukit, salah satu bukit di kota ya. Di sana saya sendirian, jam 2 malam saya baru pulang. Kan sebelum pulang kan saya nongkrong dulu. Nongkrong ngopi ya sama biasa sih sama temen kan. Iya, nyantai. Santai dulu ya, nyebat dulu lah atau bahas apa gitu kan. Satu malam saya pulang on the way dari sana, pulang ya kan, dari tempat tongkrongan langsung pulang, lewatin itu tadi bukit. Oh ya. Bukit lewat situ ya kan. Itu posisi saya pakai motor nggak kenceng amat, ya santai kan, Nikmati angin malam itu kan enak, sejuk kan. sejuk, ya sambil nyebat Jalan kosong jalan gitu kan. kosong ya kan, nyantai. Saya lewat di depan ada kebun sawit. Kayak sedikit ada belokan ke kanan. Sebelum saya belok tuh emang saya kayak ngeliat sosok putih gitu. Emang betulan saya lihat itu. Bentuknya utuh gitu. Iya utuh, tapi emang dia punya muka, cuman nggak ada hidung, nggak ada mata rata gitu. Emang astagfirullahaladzim sih, kan. Jadi saya langsung fokus ke jalan, ya nyebat lagi ya kan. Saya diam, mungkin emang itu orang mau apa, ngasih tahu ke saya nih, mungkin bahwasanya ada di situ dia. Di sini nih ada orang. Tapi saya kan emang nggak ada apa sih, nggak ada tujuan mau ke sana gitu, mau pulang kan. Iya, Ya. ketemu kayak gitu kaget sih. Astagfirullah, langsung kayak oh, ya udah, nggak apa-apa. Lanjut nyempat lagi itu, habis rokok jalan lagi. Temu tuh lagi patung sapi ya kan. Oh, yang di bundaran tuh ya? Iya, patung sapi di Parit. Setelah itu Gunung Kayangan. Oh iya ya. Jalan emang sepi nih. Emang sepi jam 2. Emang jam 1. waktu itu pun di situ emang ada rest area kan. Iya ada. Cuman rest area tuh udah pada tutup semua, udah pada gelap, emang nggak ada orang, nggak ada motor, nggak ada mobil kan. Biasanya kan ada orang parkir situ kan, mau tidur apa nyantai. Di sana tuh emang entah saya emang penglihatan saya atau emang itu sekilas ya kan, tuh sapi kayak emang dijalanin sama orang itu. Kayak patung itu tadi? Iya emang Kayak berjalan di. kok jalan nih patung, saya bilang kan kayak lewat gitu, tapi nggak seperti umumnya kayak jalan-jalan sapi yang pelan itu, cuman bus lewat kayak gitu. Terus, ya udahlah, mungkin emang terus saya bilang permisi, saya mau lewat gitu. Sebelum saya lewat kan setelah saya lihat itu, permisi saya mau lewat, saya nggak mau ganggu, saya mau pulang nih.
udah capek nih mau tidur ya. Nah, nyampe ke rumah udah tidur. Ada di kampus ini di Politeknik. Oh ya. Ya kalau emang orang tengah laut dia kan pasti tahu nih Politeknik Kampus ya kan. satu-satunya. Kampus satu-satunya di Politeknik. Ya, iya. Salah. Bangsat kemana lu ketawa ini anak kayak ini aja lu tawa lu. Jancok. Yang di kampus terdekat itu apa yang sampai lihat itu? Waktu itu saya jalan berdua sama teman saya kan. Itu lagi musim layangan. Itu keadaannya siang atau malam? Sore tuh. Sore. Mau Oh, maghrib. mau maghrib itu kan. Mau maghrib ya kan. Mau maghrib. Terus main layangan sore. Terus temen gua nih usil Gimana ya itu? usil kayak emang di sana itu kan kayak hutan ya kan, samping samping lagi masih belum ada gedung baru gitu ya kan. Masih Iya. cuma 2 gedung usil dia, terus kayak teriak-teriak gitu kayak padahal itu kami berdua tuh main layangan berdua tuh dia usil teriak apa segala macam lah. Di depan itu nggak jauh sih ya, sekitar 50 meter ya, cuman kelihatan itu batu gede. Itu batu gede, dia teriak. Batu gede itu di atas itu ada pohon kelapa nih, pohon kelapa di samping batu itu. Udah mau ajan sih tapi posisi lagi nurunin layangan, Masih gulung gitu kan? masih nurunin layangan. Temen saya ini teriak nih, emang ini kok sepi amat gitu, nggak ada orang gitu. Oh, teriak gitu ya. Teriak gitu dia, terus apa tuh kelapa nih jatuh nih, kelapa jatuh dari atas tuh emang kelihatan kelapa, terus kelapa, tapi waktu ke bawah itu malah pecah. Jadi api gitu kan, terus pada lari udah nggak tahu lagi nelayan udah ditinggal, udah lari pulang gitu. Kayak ngeri percikan api gitu. Iya emang pecah, api yang keluar, terus tuh kelapa bundar hilang. Langsung menghilang gitu ya. Oh, selain kisah yang kelapa yang ngeri percikan api tadi itu ada lagi? Ada waktu itu juga malam. Di sana ada orang mau melahirkan di puskesmas dekat rumah, 100 meter lah kelihatan dari rumah itu puskesmas. Nongkrong nih di depan rumah, nongkrong lebih nyebat ngopi ya kan. Iya. Nyebat biasa lah, Iya, terus biasa. manggil temen-temen nyuruh nyamperin ke rumah nih, Nongkrong nyampe gitu kan. nongkrong nih, gue bikin kopi nih ada nih, banyak kopi ya kan, kalau mau nyebat bisa juga ya. Nongkrong tuh orang 5 di depan rumah tuh lagi pada nongkrong, gak tahu tiba-tiba kayak emang semua teman sama gua pun ngeliat itu di atas apa di langit puskesmas itu emang kayak ada orang muter gitu ya. Terbang? Emang beneran muter. Itu bentukannya seperti apa? Kayak putih kayak kunci gitu atau Mungkin kayak asap apa gitu? kayak setahu orang-orang bilang itu ya kuyang lah. Kuyang. Iya. Kuyang. Terus emang kami berlima ngeliat nih sama teman-teman. Terus gue samperin kakaknya kan, gue samperin. Itu ada betul nggak sih semua orang nih pada lihat tuh di atas emang ada yang terbang-terbang. Terus emang keluar kakak gue keluar, terus, bener. Terus mau disamperin kan, udah deket nih, tuh sosok mulai meredup gitu, Kayak menghilangkan diri gitu. menghilangkan diri intinya kan. Disamperin sampai di puskesmas. Ternyata di puskesmas itu emang ada
orang yang lagi baru ngelahirin gitu. Oh, ngincar darah itu dia. Mungkin Mungkin dia itu mau sih. Ngincar anak itu yang baru lahir. darah yang lahir itu ya kan. Mungkin dari situ ya. Itu emang beneran sosok emang yang terlihat sangat jelas gitu. Untungnya juga tuh nggak mati lampu ya keadaannya itu ya. Enggak. Biasanya kalau kuyang itu ngincar pas keadaan mati lampu. Enggak, tuh lagi nyantai di depan rumah ya kan, nongkrong sama teman-teman. Aku malah lihat kayak gituan. Emang betul tuh sosok emang terbang di atas itu puskesmas gitu. Untungnya nggak ada korban ya setelah itu. Setelah itu emang nggak ada korban sih, nggak ada korban. Tapi nggak lama kemudian seminggu kalau nggak salah tuh bayi meninggal. Tetangga nggak jauh dari rumah. Meninggal karena emang waktunya gitu kan, atau emang ada sesuatu? Nggak tahu ceritanya, tahu ya emang meninggal. Jadi sekian dulu paranormal ekspektasi tentang dari Bang siapa tadi? Bang Sauki ya. Aduh, saya ada amnesia ini orangnya. Aduh, astagfirullah. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Rush Entertainment, like, comment, and share. Dan jangan lupa kalau kalian semua yang mau order jasanya hubungi di Instagram Rush Pictures, dan di sana ada nomor WhatsApp-nya ya kan, tertera di bawah apa tuh namanya tuh. Jangan dilihat saja, di follow Dan di order tuh itu Rush Picture. Nah, Oke. subscribe juga jangan lupa. Nah, itu yang penting bener. Jadi sekian dulu tentang paranormal ekspektasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.